Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita dan sekeluarga selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dilancarkan dan dapat memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk pada inti materi, saya akan menunjukkan percobaan sederhana. Anda semua bisa mengikutinya di rumah. Percobaan kali ini bahannya sangat sederhana. Hanya terdiri dari dua bahan, yaitu yang pertama, kita sediakan air dengan penampang atau wadahnya, lalu penjepit kertas. Kita mulai ya. Mula-mula kita ambil penjepit kertasnya, lalu masukkan penjepit kertas tersebut ke air, tetapi memasukkannya secara pelan-pelan. Dan lihat apa yang terjadi. Penjepit kertas tersebut mengapungkan. Padahal kita tahu dalam fisika ada yang namanya massa jenis. Massa jenis itu adalah perbandingan dari massa dan volume. Nah, secara logika, massa jenis dari penjepit kertas ini lebih besar daripada massa jenis air. Massa jenis air ini hanya 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Sedangkan massa jenis penjepit kertas lebih besar dari itu. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa penjepit kertasnya mengapung? Jawabannya akan kita temukan di pembahasan tegangan permukaan. Nah, kita masuk nih ke tegangan permukaan. Apa sih tegangan permukaan itu? Secara sederhana, tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Tegangan permukaan ini dipengaruhi oleh gaya antar molekul. Dan gaya antar molekul sendiri ini terbagi atas dua, yaitu kohesi dan adesi. Apa perbedaan antara kohesi dan adesi? Seperti namanya, ko itu kalau kita bicara misalkan koperasi itu kan bekerja sama, artinya dia sinergis. Nah, kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar molekul atau sesama molekul sejenis. Sedangkan adesi sendiri itu adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang berbeda jenis. Nah, hubungannya dengan tegangan permukaan apa? Nah, coba kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Di situ terdapat penampang yang berisi air. Nah, air sendiri itu terdiri atas molekul-molekul, dan bulatan itu dianggap sebagai molekul. Sebenarnya molekulnya banyak, tetapi kita hanya mengambil dua sebagai perbandingan. Molekul yang di permukaan dan molekul yang berada di tengah fluida. Kita perhatikan garis gayanya. Yang merah-merah itu adalah garis gaya ya. Nah, pada molekul yang terdapat di permukaan fluida, arah garis gayanya kemana? Cenderung ke bawah kan? Dua garis gaya menyamping tetapi cenderung ke bawah. Lalu satu garis gayanya
mengarah ke bawah, sehingga dari keseluruhan itu garis gayanya mengarah cenderung ke bawah. Selanjutnya kita perhatikan pada molekul air yang berada di tengah air tersebut. Garis gayanya itu ada ke atas dan 2 ke samping dan ke bawah, sehingga resultannya ini 0. Kita perhatikan pada ilustrasi tersebut, satu molekul airnya itu berada di permukaan dan satunya berada di tengah. Nah, molekul yang ada di permukaan itu memiliki gaya tarik kohesi. Nah, garis yang berwarna merah itu menunjukkan arah gaya tarik kohesinya. Pada molekul yang berada di permukaan, gaya tarik kohesinya cenderung ke bawah karena 2 ke samping cenderung ke bawah dan satu lagi ke bawah. Maka resultannya arahnya ke bawah. Kemudian kita bandingkan dengan molekul air yang berada di tengah tersebut. Gaya kohesinya itu terbagi atas 4, yaitu yang ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah, sehingga resultannya 0 atau dia dalam keadaan setimbang. Lalu, apa dampaknya? Resultan gaya kohesi yang ke arah bawah ini akan membuat permukaan cairan sekecil-kecilnya. Akibatnya, permukaan cairan tersebut menegang sehingga seperti selaput. Nah, keadaan yang demikianlah yang dinamakan tegangan permukaan. Masuk pada tegangan permukaan dalam tinjauan matematis ya. Tegangan permukaan ini didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang. Jika pada suatu permukaan sepanjang L bekerja gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus dengan L, dan gamma menyatakan tegangan permukaan, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi persamaan tegangan permukaan atau tegangan permukaan itu disimbolkan dengan simbol seperti gamma. Saya menyebutnya gamma. Gamma ini sama dengan F per L, yang artinya gaya dibagi dengan satuan panjang. Tegangan permukaan ini memiliki satuan Newton per meter, yang mana didapat dari gaya yang satuannya Newton dibagi dengan panjang atau satuan panjang yang bersatuan meter. Nah, sekarang kita coba memecahkan permasalahan ya. Batang jarum yang panjangnya 5 cm diletakkan perlahan-lahan ke air yang memiliki tegangan permukaan 7 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya pada permukaan tersebut berapa? Nah, baik, pertama-tama apa yang diketahui dari soal tersebut? Ya, panjang batang jarum. Berapa panjangnya? 5 cm. Kalau kita samakan satuannya dengan elemen yang lain, maka harus dijadikan meter. 5 cm ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian, apalagi yang diketahui? Tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaannya ini adalah sebesar 7 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Dari situ ditanyakan gaya pada permukaan atau F. Nah, tegangan permukaan atau gamma sama dengan F per L. Di sini dicari apa? F-nya. Yap. Untuk mencari F, maka L ini pindah ruas sehingga F sama dengan gamma atau tegangan permukaan dikali dengan panjang. Gamma dimasukkan nilainya yaitu 7 kali 10 pangkat min 2, kemudian L atau panjangnya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga didapatkan gayanya adalah sebesar 35 kali 10 pangkat min 4 Newton atau 3,5 kali 10 pangkat min 3 Newton. Ke subbab selanjutnya, yaitu gejala kapilaritas. Pernahkah Anda memperhatikan
kompor pada zaman dahulu, sebelum ada kompor gas itu orang tua kita atau mungkin nenek kita itu kan menggunakan kompor minyak tanah, di mana di situ terdapat minyak tanah, kemudian ada sumbu. Nah, dari sumbu tersebut minyak dapat mengalir ke atas sehingga ketika dikenakan api akan menyala kompornya. Nah, pertanyaannya bagaimana si minyak tanah ini dapat mengalir ke atas? Padahal kita tahu bahwa sifat minyak tanah ini sama dengan air, yakni mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Fenomena inilah yang dimaksud dengan gejala kapilaritas. Pengertian dari gejala kapilaritas sendiri adalah kemampuan suatu cairan atau fluida untuk mengalir di tempat yang sempit. Nah, sekarang kita menganalisis pada dua jenis fluida, yaitu air dan raksa. Ya. Yang biru itu adalah air dan yang abu-abu adalah raksa. Ketika raksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi, itu bentuknya permukaannya itu cembung atau timbul. Sedangkan ketika air dimasukkan ke dalam tabung, bentuknya permukaannya itu landai atau cekung. Yang cekung tersebut kita katakan sebagai meniskus cekung. Kemudian untuk raksa kita katakan meniskus cembung. Kita analisis lebih dalam. Jika pada tabung yang berisi air ini dimasukkan pipa kapiler, nah, apa yang terjadi? Ternyata air pada tabung tersebut naik. Dan kita lihat itu permukaannya cekung, sebagaimana telah disebutkan tadi. Lalu kita lihat selanjutnya kita bandingkan dengan raksa. Raksa ini ketika raksa ini dimasukkan ke tabung, kemudian dimasukkan lagi pipa kapiler, ternyata raksa ini turun. Nah, untuk besar penurunan atau kenaikan fluida ini atau tingginya ini dapat kita cari dengan menggunakan persamaan H sama dengan 2 kali gamma kali cos alfa diper atau dibagi dengan rho GR, dimana keterangannya yaitu H itu sama dengan kenaikan atau penurunan fluida dalam pipa kapiler, kemudian gamma itu adalah tegangan permukaan yang satuannya Newton per meter. Nah, tadi H itu satuannya meter ya. Nah, kemudian rho itu adalah massa jenis fluida. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi yang besarnya 9,8 atau 10 Newton per meter kuadrat. Newton meter per sekon kuadrat, mohon maaf. Nah, lalu selanjutnya R itu adalah jari-jari pipa kapiler yang satuannya juga meter. Pada ilustrasi tersebut ketinggian untuk air adalah ketinggian kenaikannya tersebut perbandingan atau selisihnya dari air yang berada di tabung dan air yang berada di pipa kapiler. Untuk raksa juga sama. Nah, kemudian di situ ada menyebutkan sudut kontak. Yang mana sih sudut kontak itu? Untuk sudut kontak ini acuannya adalah dari garis vertikal pada yang kita tarik pada pipa kapiler. Untuk air, untuk fluida sejenis air, itu sudut kontaknya seperti itu ya. Yang mana kebanyakan itu sudut kontaknya itu kurang dari 90 derajat atau dikatakan lancip. Kemudian sebaliknya untuk raksa itu seperti itu, yang mana lebih dari 90 derajat atau dikatakan tumpul. Nah, sudah selesai pembahasan kita mengenai pipa kapiler. Selanjutnya kita akan mencoba memecahkan permasalahan ya. Nah, selesai sudah pembahasan kita mengenai tegangan permukaan dan gejala kapilaritas. Terima kasih telah menonton video ini dan terus semangat belajar. Terima kasih dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dari awal hingga akhir. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.